Malam Bapak Ibu, panitia silakan membuka. Saya sudah mengirim filenya. Silakan membuka filenya dari panitia langsung. Presentasinya sudah dikirim. Saya tinggal menjalankan permenungan saya dan panitia yang akan mengatur dari sana. Oke. Dibantu oleh host ya, Pastor? Ya, karena saya sudah mengirimkan. Iya, Oke, siap. silakan. Oke, terima Oke. kasih. Selamat malam sekali lagi Ibu Bapak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senang berjumpa dalam acara kita pada malam hari ini. Dan kita memilih perjumpaan kita pada malam hari ini dengan tema kita memilih seorang kudus, Santo Agustinus, dengan tema pencari kebenaran. Kemarin kita baru merayakan perayaan ya bagi kami Hari Raya Santo Agustinus. Saya sempat berpikir dari mana saya harus memulai ya, dari mana saya harus mengakhiri karena permenungan Santo Agustinus mungkin lebih kepada perjalanan hidupnya karena kalau kita merenungkan perjalanan hidup seorang santo, tentu kita hanya melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Kalau kita berbicara tentang apa tulisannya, tentu agak susah karena Santo Agustinus menjadi satu-satunya orang kudus yang punya referensi kehidupan yang sangat banyak, teristimewa tulisan dan surat-suratnya, baik yang masih ada maupun yang hilang ya. Oke, kita mulai pertama Santo Agustinus dan keluarga, slide yang berikut. Romo Oke, Elvi, halo? suaranya bisa dibesarkan sedikit. Ada beberapa dari kami mendengarnya terdengar kecil, Romo. Oh gitu, ini sudah Iya. termasuk besar. Oh, sudah besar. Oke, Romo, silakan. Suara saya sudah sangat besar nih, atau mungkin karena Oke, coba naikkan volumenya di sana, di laptop ataupun di HP masing-masing dinaikkan volumenya. Ya. Ini sudah oke, Romo. Mungkin lebih didekatkan mikrofonnya itu, jadi Mikrofonnya. Oke. lebih keras. Oke. Oke. Ya, terima Kita kasih. mulai kelahirannya. Ini penting ya. Santo Agustinus lahir tanggal 13 November ya, tahun 354 itu berarti dia lahir pada abad keempat ya, abad keempat. Abad di mana kisah-kisah awal Yesus dan kisah awal para murid itu masih hangat-hangatnya ya. Dan Santo Agustinus berhadapan dengan begitu banyak ajaran-ajaran saat itu. Kita tahu bahwa itulah awal-awal di mana begitu banyak dewa, begitu banyak Baal, begitu banyak Tuhan-Tuhan kecil yang harus dihadapkan oleh pengikut Kristus saat itu. Itu masih abad awal ya. Dia lahir di Afrika Utara yang pada saat ini disebut masuk dalam daerah Aljazair, dia di Tagaste ya. Ibunya tentu kita sudah tahu. Ibu dari Santo Agustinus adalah Santa Monica ya. Dia adalah seorang ibu yang sangat saleh, seorang yang rajin berdoa, dan tentu seorang Katolik yang sangat taat. Nah, di sisi lain, Santo Agustinus mempunyai juga seorang ayah yang bernama Patricius, dan dia adalah seorang kafir.
Ya, ini tentu sebuah tantangan yang sangat luar biasa bagi Santo Agustinus dan teristimewa bagi Monica ibunya. Ya. Dan dalam sejarah, Santo Agustinus memiliki seorang wanita yang tidak diketahui namanya dan tidak pernah disebutkan namanya. Ya. Dan Santo Agustinus memiliki seorang anak ya bernama Adeodatus. Adeodatus berarti pemberian Allah, pemberian Allah. Jadi kita bisa melihat perjalanan Santo Agustinus ya, bagaimana kisah-kisah hidupnya untuk dari perjalanan awal sampai menjadi orang kudus itu banyak lika-likunya ya. Dia memiliki seorang wanita, seorang anak. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Santo Agustinus akhirnya wafat pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Maka setiap tanggal 28 Agustus kita rayakan sebagai perayaan Santo Agustinus. Dan pada tanggal 27 Agustus itu Santa Monica. Sesungguhnya Santa Monica itu bukan dirayakan pada tanggal 27 Agustus, tetapi untuk mendekatkan antara putra dan ibunya, maka Santa Monica dirayakan pada tanggal 27 Agustus, ya. Sehingga setelah ibunya kita merayakan anaknya. Dan jenazah Santo Agustinus sekarang masih ada tapi tinggal tulang, ya, tinggal tulang. Lanjut. Oke. Dia adalah seorang bapak gereja terbesar. Seorang beriman yang sangat mendalam, seorang yang sangat pandai dengan dikatakan tingkat intelijensi yang tinggi, pelayan pastoral yang tidak kenal lelah, ya, baik sebagai seorang imam maupun sebagai seorang uskup. Dia adalah seorang pembela kebenaran, dia adalah penerus tradisi Kristiani yang kita tahu dia meninggalkan begitu banyak tulisan-tulisan yang sangat bernilai. Bahkan beberapa paus ya, beberapa paus terakhir ini selalu banyak mengambil tulisan-tulisan Santo Agustinus ya, Santo Agustinus sebagai inspirasi. Dan paling banyak waktu itu adalah Paus Benediktus ke-16. Dan kita tahu Paus Benediktus ke-16 adalah seorang teologian yang sangat pintar yang sangat luar biasa ya. Dan dia begitu banyak menulis dan dia mengambil tulisan-tulisan Agustinus itu dalam surat-suratnya, dalam dokumen-dokumennya sebagai inspirasi. Lanjut. Oke. Bagaimana kita melihat masa kecil Santo Agustinus dulu supaya kita bisa memahami bagaimana perjalanan hidup seorang kudus ya dari awal sampai kita boleh melihat Santo Agustinus sebagai inspirasi iman kita. Oke. Sejak kecil ya, Santo Agustinus banyak dipengaruhi oleh ajaran kafir dari ayahnya ya. Sehingga Santo Agustinus sejak kecil itu belum dibaptis karena pengaruh ayahnya. Ya. Santo Agustinus, keluarga Agustinus adalah keluarga bangsawan. Maka nama kecil atau nama Agustinus itu sebenarnya panjangnya Agustinus Aurelius. Aurelius itu sebuah kata kayak marga dari sebuah bangsawan. Maka keluarga Agustinus adalah keluarga bangsawan. Maka ayahnya seorang bangsawan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anaknya. Oleh karena ia adalah seorang kafir, tentu Santo Agustinus kecil juga sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran ayahnya. Tapi di satu sisi, ibunya Santa Monica tiada henti-hentinya berdoa untuk pertobatan Santo Agustinus. Kita tahu hampir sekitar 16 tahun ya, 16 tahun sampai pada pertobatan Santo Agustinus, Santa Monica tidak pernah berhenti untuk mendoakan bagi pertobatan putranya dan juga bagi pertobatan suaminya ya, bagi pertobatan suaminya. Dan
akhirnya di akhir dari pertobatan itulah nanti kita lihat kisah bagaimana Santa Monica menemukan puncak dari kepuasannya. Dan saat itulah, dari puncak itulah, ia akhirnya mengatakan pamit kepada dunia karena tugasnya yang sangat luar biasa untuk mengantar Agustinus dan Patricius kepada Allah, akhirnya sampai pada puncaknya. Ya. Itu kisah yang sangat luar biasa dari Santa Monica. Kita lanjut. Oke. Kehidupan masa remaja. Oke. Kehidupan masa remaja, oke, mari kita lihat dari usia remaja, dikatakan dalam tulisan-tulisan itu tentang Santo Agustinus, ya tentu untuk mendapatkan sejarah Santo Agustinus itu tidak mudah, karena dia lahir pada abad-abad awal, pada abad ke-4, di mana masih banyak terjadi barbarian, di mana terjadi banyak penjajahan, dan begitu banyak ajaran-ajaran sesat, sehingga Gereja Katolik mengalami suatu proses atau suatu masa kelam, sehingga untuk mencari seorang penulis pada saat itu kan sangat susah. Ya. Pada awal usia remaja, sekitar 15-16 tahun, ia mulai jatuh di dalam sebuah kegelapan yang sangat serius. Ya. Ia terjerumus ke dalam kehidupan seks bebas. Tentu dia banyak wanita, ya banyak melakukan kenakalan, ya salah satu ya pencurian, tidak bertanggung jawab, bahkan sampai kepada ya dalam usia muda ya sudah mempunyai seorang wanita, ya seorang wanita yang akhirnya melahirkan seorang anak, ya seorang anak. Bahkan pada masa remaja adalah masa di mana ia tidak pernah lagi menggubris, dikatakan dalam sejarah tidak peduli sama ibunya. Tidak peduli sama ibunya karena pengaruh ayahnya. Ingat bahwa seorang bangsawan, seorang laki-laki sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga pada saat itu sebagai seorang bangsawan. Lanjut. Tetapi ada sebuah keunggulan. Walaupun dia adalah seorang yang nakal, tapi Santo Agustinus itu dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sangat pintar, ya, sangat pintar di dalam belajarnya, baik dari masa awal sampai pada kuliahnya. Santo Agustinus itu seseorang yang sangat pintar. Ya. Bahkan ia menguasai beberapa bahasa teristimewa saat itu. Bahasa dasar adalah bahasa Latin, ya. Dan dia bahkan dikatakan sebagai seorang orator terbaik di kampusnya, ya. Walaupun kita tahu bahwa Santo Agustinus itu disekolahkan pada sekolah-sekolah yang sangat terkenal, sekolah-sekolah yang sangat berkualitas. Namun karena permasalahan-permasalahan biaya, akhirnya Santo Agustinus itu pada akhirnya ia diangkat oleh seseorang untuk diasuh, untuk agar ia dapat melanjutkan sekolahnya. Dan pada usia sekitar pada masa remaja, ya pada usia masa mudanya, sekitar usia 28-29 itu, ia akhirnya bersama sahabatnya pergi merantau ke Roma. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mengajar, dan untuk mencari ilmu yang lain. Nah, ini sangat menarik. Karena apa? Ketika di tempatnya di Tagaste, ya, ia dipengaruhi oleh sebuah ajaran sesat. Di situ ia terpengaruh oleh sebuah ajaran yang namanya nanti kita tahu bahwa manikiasme atau yang sangat mempengaruhi kehidupannya, di mana ajaran ini selalu mengatakan hidup ini hanya ada dua, hitam dan putih. Ya, ketika kita tidak berada di putih, maka kita ada berada di hitam. Dan dia pun karena bacaan-bacaan yang dia baca itu terlalu filsafat, yang dimana tanpa belajar tentang Allah, maka Santo Agustinus mengalami kegalauan. Akhirnya ia bersama temannya, ya bernama Alypius, akhirnya ke Roma.
Di Roma inilah Santo Agustinus akhirnya berjumpa dengan seorang profesor yang sangat hebat, sangat terkenal, seorang orator yang sangat terkenal, seorang imam yang sangat terkenal dengan homili-homilinya. Ya. Akhirnya ia bertemu dengan seorang uskup yang bernama Uskup Ambrosius ketika dia berada di Milan. Apa yang terjadi di sana? Ya, Santo Agustinus semakin tertarik untuk mengenal Tuhan ketika ia selalu mendengarkan ya khotbah-khotbah ataupun orasi dari Santo Ambrosius ini. Ya, tentu dia di sana sebagai seorang guru yang hebat, sebagai seorang dosen, ya, seorang hebat. Tapi ketika yang mendengarkan ya khotbah orasi dari Santo Ambrosius, akhirnya dia mengubah kehidupannya, ya. Dan akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang dosen, sebagai seorang profesor, ya, di Milan saat itu, ya, untuk mengenal lebih baik siapakah Tuhan. Ya. Maka buku pertama yang diambil oleh Santo Agustinus dalam pengenalan kepada Allah tentang Allah adalah Kitab Suci. Ini sangat menarik, ya. Lanjut, silakan. Ini kita bisa melihat pada usia-usia masa mudanya. Nah, masa mudanya itu karena begitu pintarnya, ya, ia sudah menjadi seorang profesor yang sangat hebat, ya, profesor yang sangat hebat. Tetapi ada sesuatu yang kurang, yang ia pahami tentang hidup, ya. Ketika ia belajar tentang semua kehidupan, ia masih kurang bahwa ada sesuatu yang menjadi inspirasi hidup bagi dia, bahwa segala sesuatu ini pasti ada yang menciptakan. Maka Santo Agustinus akhirnya mengambil sebuah langkah baru ketika ia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang profesor, seorang dosen, atau seorang guru, untuk lebih mengenal tentang siapakah Allah itu. Dan akhirnya buku pertama, ya, buku Kitab Suci. Coba kita lihat bagaimana setelah dia kembali ketika Agustinus, ya, pada tahun 387 kembali setelah mereka kembali, Agustinus mengalami sebuah perubahan. Di Milan inilah Santo Agustinus akhirnya menerima sebuah proses baru, yaitu pembaptisan oleh Santo Ambrosius, ya. Santo Ambrosius. Dan inilah ini sesungguhnya menjadi puncak dari doa seorang ibu, ya. Setelah sekitar 16 tahun, 17 tahun itu, karena tahun ini sangat susah untuk menentukan 386 atau 387, tetapi bahwa Santa Monica mengalami sebuah proses, ya, proses doa yang panjang, hampir sekitar 16-17 tahun. Nanti kita bisa melihat kemudian, wah, ini inspirasi yang sangat hebat untuk kita belajar dari seorang wanita bernama Santa Monica. Banyak hal yang kita bisa lihat, ya. Setelah dibaptis, Santo Agustinus memutuskan sebuah kehidupan yang baru setelah dibaptis. Apa yang terjadi? Bahwa ketika ia sudah memiliki wanita saat itu, wanita itu kemudian tidak diceritakan lagi, namun anaknya yang bernama Adeodatus juga akhirnya meninggal, sehingga Ambrosius menjadi seorang lelaki sendiri, dia menjadi seseorang yang sendiri yang menjalankan kehidupan. Maka setelah kisah pembaptisan itu, akhirnya Santo Agustinus menemukan sebuah inspirasi baru untuk menjalani kehidupan baru, yaitu untuk mendedikasikan kehidupannya untuk Tuhan, ya, bersama teman-teman dekatnya. Ya, salah satunya adalah Alypius. Ada juga temannya bernama Posidus. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk mengubah kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk hidup berkontemplatif dalam iman Kristiani, ya. Dan pada tahun sekitar 391 setelah kematian putranya, Santo Agustinus ditabiskan menjadi imam, ya. Pada saat itu, ya, tentu tabisan imam itu punya aturan tersendiri, ya. Beda seperti saat ini,
tidak mudah untuk seorang yang pernah mempunyai wanita, punya anak, lalu ditabiskan menjadi imam. Ya, tentu ada tuntutan-tuntutan yang berbeda dari waktu ke waktu. Ya, tahun 391 ia ditabiskan menjadi imam. Ya, setelah pertobatannya. Lalu sekitar tahun 395 ya, ini sangat dekat ya, dikatakan dalam sejarah ini sangat dekat, 4 tahun kemudian ya ia ditabiskan menjadi uskup. Ya, sangat cepat. Ya, sangat cepat. Ya, tentu yang dilihat adalah bagaimana kehidupannya, kualitas hidup, bukan soal kuantitas waktu, tapi kualitas hidup Santo Agustinus. Ya, dan Bapak Ibu nanti bisa banyak membaca kehidupannya itu dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu pengakuan-pengakuan. Itu sangat banyak hal yang ditulis di situ, kisah-kisah hidupnya, kisah masa kecil, kisah masa remaja, masa muda saat dia jadi imam, jadi uskup, ya, kehidupan komunitas, bagaimana relasi dia dengan ayahnya, bagaimana relasi dia dengan ibunya, dalam sebuah relasi dengan umat. Itu banyak ditulis dalam buku yang kita sebut confession atau pengakuan-pengakuan. Itu bagaimana Santo Agustinus menulis semua kisah hidupnya. Ya. Jadi setelah jadi imam, dia sekitar 35 tahun, ya, 35 tahun Santo Agustinus mengabdikan diri, mengabdikan diri bagi gereja, bagi umat Allah. Ini ada error dari editing, ya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Mari tadi kita sudah berbicara setelah pertobatan, tapi kita harus melihat dulu kehidupan masa lalu. Oke. Ada satu ajaran yang sangat mempengaruhi dia, dan ajaran ini harus kita pelajari, bahwa sering mungkin bahwa kita mengalami atau berhadapan dengan ajaran-ajaran ini yang dalam kehidupan kita, ya. Dan ini juga dialami oleh Santo Agustinus, ya, yang kita sebut sebagai masa-masa kelam, ya, bahwa kadang kita mengimani Tuhan, tetapi kita juga masih banyak pikiran-pikiran, ajaran-ajaran yang lain yang kita miliki. Ya, bahkan ya salah satunya kalau kita tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, seperti orang Katolik tapi masih punya kejawen, ya banyak itu. Itu sebenarnya ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristiani. Ya, mari kita lihat. Ada sekte yang sangat menarik yang menjadi bagian dari kehidupan Santo Agustinus yang disebut Manikan, ya, yang menyatakan bahwa menjadi pengikut selama beberapa tahun ia meragukan semua kebenaran agama, ya. Jadi dalam aliran ini dikatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dari ajaran ini, yaitu kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan tanpa iman. Moralitas, tetapi moralitas tanpa rasa salah. Dan hidup Kristiani yang tanpa kelemahan-kelemahan. Jadi kita bisa melihat ajaran ini sangat luar biasa. Bagaimana orang bisa memahami kebijaksanaan tanpa iman. Sedang sumber dari segala kebijaksanaan itu adalah Allah. Bagaimana ajaran ini mengajarkan tentang moralitas. Tetapi moralitas yang tanpa rasa salah. Ya, bagaimana ketika orang berbuat salah, tapi ajaran ini mengatakan bahwa ini adalah bagian dari sebuah moralitas. Ya, bahwa hidup Kristiani tanpa kelemahan. Dia karena ingat bahwa Manikian ini, ajaran ini sangat terpengaruhi oleh ajaran kekristenan, ajaran Yahudi, sehingga ia menyatukan seluruh ajaran-ajaran ini, termasuk kehidupan Kristus sendiri. Tetapi ia melihat bahwa hidup Kristiani itu tanpa kelemahan, kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi dia memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat seolah-olah bahwa dengan ajaran ini bahwa orang-orang yang masuk ke dalam aliran ini, orang-orang yang istilahnya sempurna, sangat sempurna, ya, tanpa ada kelemahan. Bagaimana? Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin akan pernah terjadi. Dan dalam ajaran Manikian itu atau Manikiasme ini menekankan bahwa di dunia ini hanya ada dua hal. Ya, ada dua hal, hitam dan putih, ya. Terdapat dua dunia, yaitu dunia hitam dan putih, ya. Yaitu ada cahaya, ada cinta, ada pikiran dan jiwa, tetapi di sisi lain
ada dunia kegelapan, ya. Dunia cahaya atau dunia terang, putih, dan dunia kegelapan. Dunia kegelapan adalah kejahatan, kebencian, kedangingan. Di mana kedua itu dikatakan dua dunia ini akan selalu terus-menerus berperang satu sama lain dalam diri manusia, ya. Tetapi ingat, dalam ajaran kita tidak, ya. Ketika orang memiliki Allah, kekuatan roh dari Allah, ia punya kekuatan bukan untuk berperang sesungguhnya, ya. Ketika orang sudah memiliki Allah, ya, ia selalu punya motivasi, sebuah keinginan untuk mencari sebuah kekuatan dari Allah. Dia tidak melihat sesuatu yang negatif itu sebagai sesuatu kejahatan, ya. Ya, kita tidak melihat bahwa segala sesuatu yang negatif itu sebagai suatu kejahatan, tidak. Karena kita melihat itu sebagai suatu inspirasi. Tetapi bagi Manichean, segala sesuatu yang negatif adalah jahat, ya. Segala sesuatu adalah jahat. Dan dia mengatakan bahwa ketika tubuh kita tersentuh oleh kejahatan, maka sesungguhnya tubuh kita adalah diciptakan atau berasal dari sebuah kekuatan, yaitu setan. Jadi ia melihat bahwa tubuh kita adalah berasal dari setan, ya. Tetapi jiwa kita berbeda. Jadi padahal dalam sebuah karya penciptaan, manusia diciptakan dari roh dan tubuh. Dan ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Tetapi Manichean tidak melihat bahwa tubuh itu sebagai sebuah ciptaan Tuhan, tetapi sebuah yang berasal dari setan. Tidak bisa, itu ajaran ini tidak bisa diterima, ya. Tidak bisa diterima. Karena bagaimanapun dalam tubuh yang sehat harus terdapat jiwa yang sehat, ya. Karena kalaupun kita melakukan sebuah kejahatan bukan berarti bahwa kita berasal dari setan atau kita berasal dari iblis, tidak. Ini kesalahan yang bertahun-tahun Santo Agustinus pahami. Nah, akhirnya ya pandangan dari ajaran-ajaran inilah yang akhirnya tanpa disadari oleh Santo Agustinus dia menemukan pertentangan. Pertentangan awal ketika ia membaca sebuah tulisan dari salah satu filsuf, yang dimana dalam di situ dari filsuf itu menulis sebuah kisah filsafat, tetapi ada juga mengenai Allah. Sebelum ia berbicara, banyak bergaul dengan tulisan-tulisan dari seorang filsuf lain yang namanya Cicero, tetapi itu hanya berbicara tentang filsafat, tentang hidup, tentang dunia ini, tanpa berbicara tentang Allah. Ya. Ketika dia membaca buku yang lain dan akhirnya ia menemukan kitab suci, ya, kitab suci, ia menemukan sesuatu yang berbeda, yang akhirnya membantunya untuk mengatasi ajaran-ajaran awal ini. Ya. Akhirnya apa? Santo Agustinus menemukan sebuah inspirasi ketika ia membaca tulisan dari Santo Paulus. Ya. Dalam tulisan Santo Paulus ini dari pertobatannya itu dari Roma bab 13, ya. Bab 13 ayat 13 kalau tidak salah, ya, tentang pertobatan. Saya baca dulu bagaimana tulisannya di sini. Mudah-mudahan saya bisa menemukan. Kalau ada yang bisa menemukan dari Roma bab 13 ayat 13, silakan dibaca. Ada yang bisa menemukan? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Oke. Inilah awal, ya. Inilah awal inspirasi pertobatan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan
iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan ayat inilah, ya, ayat ini yang menjadi sebuah inspirasi dari pencariannya selama ini. Ya, setelah ia melewati begitu banyak masa kelam bertahun-tahun dengan ajaran dari Manikeisme tadi, akhirnya ia menemukan jawabannya di dalam kitab suci. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Setelah ia mendengarkan homili Santo Ambrosius, dia dibaptis. Setelah dia membaca ini tulisan Santo Paulus, disinilah dia menemukan bahwa kebijaksanaan itu, yang tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan tanpa iman, tapi sekarang dia menemukan bahwa sumber kebijaksanaan yang sesungguhnya itu berasal dari Allah. Dan kita bisa melihat dari seluruh pencarian kebenarannya. Ya, Santo Agustinus tidak pernah meninggalkan apa yang disebut dengan kitab suci. Maka banyak tulisan-tulisan Santo Agustinus itu selalu bersumber dari kitab suci. Ya, dia selalu mengambil sumber inspirasi tulisannya dari kitab suci. Inilah Agustinus setelah pertobatannya. Lalu mari coba kita melihat apa yang menjadi dasar pertobatan dari Santo Agustinus. Ya. Oke. Lanjut. Nah, oke. Dalam sebuah permenungan yang mendalam, ya, dalam sebuah permenungan yang mendalam, Santo Agustinus menemukan bahwa dasar dari seluruh pertobatannya atau pertobatannya sendiri itu didasarkan pada 3 hal penting. 3 hal penting yang menjadi dasar dari pertobatan Santo Agustinus untuk mampu menerima kebijaksanaan ilahi. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Maka kerendahan hati adalah keutamaan dalam mencapai dan menemukan kebenaran. Kerendahan hati untuk mampu, karena kerendahan hati untuk mampu menerima siapakah saya dan siapakah Allah, gitu. Ya, ini. Dan Santo Agustinus bahkan di sisi lain, dia tidak hanya menulis tentang kerendahan hati, ia menulis tentang apa yang membuat dia jatuh dalam dosa, yaitu kesombongan. Dan Santo Agustinus dalam sebuah tulisannya mengatakan, antara kerendahan hati dan kesombongan mempunyai sebuah perbedaan antara kerendahan hati dan kesombongan itu 0,00000001%, yang artinya begitu sangat-sangat tipis antara kerendahan hati dan kesombongan. Maka Santo Agustin mengatakan, untuk menemukan kebenaran itu, kita harus mempunyai 3 kekuatan pokok dalam diri kita. Yaitu kerendahan hati, dan kerendahan hati. Itu sangat luar biasa. Jadi ini ada sebuah tingkatan yang sangat luar biasa dari ajaran Santo Agustinus. Dia tidak awal dari segala sesuatu itu dari 3 pokok ini. Ya, berikut. Ya, ini sudah tadi kita bahas ya tentang inspirasi ketika ia mengambil, ya membaca kitab suci, ya, dan menemukan awal dari pertobatannya. Oke. Yang berikut, kita tidak usah lama-lama. Dari semua kisah-kisah ini, ya, Santo Agustinus, kita tidak berbicara terlalu banyak tentang bagaimana dia perjalanan dia, apa yang kita bisa lihat dari kisah hidup seorang Santo Agustinus. Nah, pertama, jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Itu paling penting. Dan jangan takut dengan kebenaran. Santo Agustinus, walaupun
ia begitu banyak bergelut dengan kehidupan kelamnya, kehidupan kegelapannya. Ia membaca begitu banyak tulisan aliran-aliran sesat. Ia belajar, ia mempunyai pengetahuan tentang uh, ajaran sesat. Tetapi Agustinus tidak pernah menutup dirinya untuk mencari tentang kebenaran. Ya, ketika ia membaca, dia melihat, dia tidak pernah berhenti bahwa oh ini sudah selesai. Tapi ia terus mencari sampai menemukan kebijaksanaan yang berasal dari Allah, bukan kebijaksanaan tanpa iman. Yang dimana kehidupan Kristiani itu bukan Kristiani yang tanpa salah, tapi kehidupan Kristiani yang dimana ada juga penderitaan. Kehidupan Kristiani yang dimana ada begitu banyak tantangan, dimana orang akan mengalami jatuh dan bangun, penuh kegelapan, tetapi ia menemukan bahwa Allah menjadi sumber segala pertobatan manusia. Yang berikut, jangan takut dengan kebenaran. Ya, jangan takut dengan kebenaran. Mungkin dalam kehidupan kita, untuk memberikan sebuah identitas Kristiani, kadang kita masih ragu-ragu. Mungkin. Kadang kita mungkin masih takut. Kadang mungkin kita masih sembunyi-sembunyi. Bahkan kita kadang tidak berani untuk mengatakan bahwa oh saya murid Tuhan Yesus. Saya pengikut Yesus. Ya. Mungkin ada hal kecil yang ketika kita makan saja di restoran atau apa, mungkin kita takut untuk membuat tanda salib. Ya. Mungkin kita sering begitu. Ya. Jangan takut dengan kebenaran iman. Jangan takut dengan identitas. Ya. Karena identitas itu membentuk sebuah karakter diri kita. Ya. Ketika kita, walaupun di depan banyak orang, kita berdoa dengan cara kita, itu sebenarnya kita mau menyampaikan sebuah identitas, sebuah jati diri, sebuah kebenaran. Dan tentu ini adalah karakter kita, bahwa kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Yang berikut, jadikanlah masa lalu yang buruk ya sebagai motivasi untuk berjuang. Ya, sebelumnya. Ya, oke. Setiap kita punya masa lalu, Bapak Ibu. Setiap kita punya masa-masa buruk di dalam hidup. Tetapi apakah kita punya sebuah motivasi? Motivasi untuk ya merubah diri kita. Dan apa yang menjadi inspirasi kita? Kalau Santo Agustinus menemukan inspirasi pertobatannya di dalam kitab suci, ya, ketika ia membaca kitab suci. Santo Agustinus paling banyak membaca tulisan-tulisan Santo Paulus dan juga tulisan Santo Yohanes. Ini sangat luar biasa. Dari Injil Yohanes, maaf. Ya. Santo Agustinus paling banyak membuat tulisan sebagai inspirasi dalam surat-suratnya, dokumennya itu dari Injil Yohanes dan tulisan-tulisan Santo Paulus. Itu sangat menarik. Ia menemukan Tuhan itu di dalam kitab suci. Ya. Apakah kita juga, ya, apakah motivasi dari pertobatan kita itu setelah kita membaca kitab suci atau tidak? Dan apakah kita sering melihat sebuah kebijaksanaan yang ilahi, yang sesungguhnya menjadi dasar iman kita, itu dari kitab suci? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 3 dasar kebenaran yang menjadi dasar kehidupan orang-orang Katolik. Yang pertama adalah kitab suci. Ya. Yang kedua adalah yang disebut dengan magisterium, yaitu ajaran gereja. Dan yang ketiga adalah tradisi gereja. Ya. Tentu kita berbeda dengan teman-teman kita di Protestan. Bagi mereka hanya satu. Sekolah iman mereka hanya adalah dari kitab suci. Maka mereka punya ajaran sekolah skriptura. Jadi sekolah skriptura. Jadi satu-satunya kebenaran bagi mereka adalah kitab suci. Dan bagi kita selain kitab suci ada ajaran gereja dan ada juga tradisi. Mengapa? Dalam Injil Yohanes
pada bab-bab terakhir dikatakan oleh Yesus, tidak semua hal itu tertulis di dalam kitab suci. Jikalau semua hal itu ditulis dalam kitab suci, maka dunia ini tidak bisa menampung. Nah, di mana kita bisa menemukan? Di ajaran-ajaran gereja, agama magisterium, atau dari tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi yang tidak tercatat, tetapi ada terus-menerus, ataupun tradisi yang tercatat, yang tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Dan ini menjadi dasar ajaran kita, ya. Maka penting untuk kita ketahui. Maka di sini tadi dari pembelajaran hidup seorang Santo Agustinus, apa motivasi pertobatan kita? Apa yang menjadi dasar pertobatan kita? Apakah kita menemukan pertobatan kita setelah kita membaca kitab suci? Dan apakah kitab suci menjadi dasar dari kehidupan iman kita? Dari pertobatan kita setiap hari. Karena pertobatan adalah suatu proses yang dilakukan setiap hari. Kadang-kadang. Karena apa? Kadang tiap hari pikiran kita selalu ada sesuatu yang negatif. Ya. Mulut kita selalu ada kata-kata yang tidak baik. Ataupun mungkin tindakan kita. Ataupun perasaan hati kita kepada orang lain. Selalu ada. Nah, maka apakah kita selalu membuka kitab suci untuk menemukan inspirasi pertobatan itu? Yang berikut, Santo Agustinus dalam pencariannya ketika ia mengatakan my heart is restless until it rests in you, ya. Nah, hatiku menjadi tenang ketika ya ia menemukan Allah itu. Bahkan ia mengatakan, Tuhan, saya mencari Engkau di mana-mana Tuhan. Saya mencari Engkau di bar, saya mencari Engkau di minuman, saya mencari Engkau di wanita, saya mencari Engkau di dunia malam, saya mencari Engkau, tapi saya tidak menemukan Engkau. Ternyata Engkau ada di dalam diriku. Ini hasil permenungan Santo Agustinus. Ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Maka Santo Agustinus selalu mencari Allah sebagai sumber inspirasinya. Yang akhirnya ketika ia memutuskan pertobatannya, ia melepaskan seluruh kehidupan masa lalunya. Termasuk menjadi seorang dosen. Dan kita melihat akhirnya dia menjadi seorang imam. Ya. Bahkan dikatakan ia menjual seluruh hartanya. Seluruh hartanya membentuk komunitas dan hidup berkomunitas, dan ia membagikan begitu banyak, ya, memperhatikan banyak orang-orang susah dan orang-orang miskin di dalam kehidupannya. Ya. Dari poin ini, apakah kita juga terus mencari Allah dan mengandalkan Dia sebagai kekuatan hidup kita? Ya. Bagaimana kita bisa melihat diri kita? Yang akhirnya Santo Agustinus mengatakan keselamatan hanya diperoleh ketika kita hidup dalam kebenaran. Dan itu puncak dari seluruh kehidupan Santo Agustinus. Maka Santo Agustinus itu mempunyai beberapa proses pertobatan, ya. Pertobatan pikiran, pertobatan hati, pertobatan jiwa, dan pertobatan yang disebut gerejani. Jadi Santo Agustinus memulai pertobatannya dari dirinya sendiri. Maka Santo Agustinus mengatakan, pertobatan yang ia alami pertama adalah pertobatan pikiran, yang kedua adalah pertobatan hati, yang ketiga pertobatan jiwanya, dan yang terakhir puncak dari semua pertobatan dirinya adalah pertobatan gerejani, yang berarti bertobat di dalam Allah. Ya. Dan ia menemukan bahwa kebenaran mutlak hanya di dalam Allah itu sendiri. Dan inilah harus menjadi perjalanan hidup kita. Kita menjadi contoh kehidupan iman kita. Agar kita mampu melihat bahwa ternyata pertobatan itu bukan dari luar diri kita, tapi pertobatan itu harus datang dari dalam diri kita. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Santo Agustinus. Tetapi saya lebih baik Bapak Ibu silakan bertanya, itu jauh lebih baik karena kisah hidup Santo Agustinus sangat panjang, ya, sangat panjang, dan tentu ya kita tahu bahwa ini adalah perjalanan di awal abad keempat, ya. Dan susah untuk mencari bahwa siapa yang menulis kehidupan Santo Agustinus. Tapi Santo Agustinus sendiri dia menulis tentang sejarah hidupnya, ya.
sejarah hidupnya di dalam buku pengakuan-pengakuan, dan yang lain adalah buku-buku tentang buku filsafat dan buku teologi. Dan bahkan ketika satu saat Santo Agustinus merenungkan tentang Tritunggal Allah yang Maha Kudus, ya, dikatakan mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca pada satu saat Santo Agustinus berjalan di tepi pantai ketika ia merefleksikan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, ya, apa yang ia lakukan? Ia menggali sebuah lubang dan memindahkan air laut ke dalam lubang itu. Dan tiba-tiba muncul seorang anak dan bertanya, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, saya ingin memindahkan air laut ke dalam lubang kecil ini. Dan anak itu menjawab, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin lubang sekecil ini dapat menampung laut yang sebesar ini? Dan anak itu mengatakan, dan bagaimana mungkin otakmu yang begitu kecil, ya, dapat memahami misteri Allah yang begitu luar biasa. Setelah itu, setelah Agustinus masih berpikir tentang perkataan anak ini hilang. Dan ia berkata, inilah Allah yang datang. Bahwa manusia tidak bisa mampu, ya, untuk merenungkan segala sesuatu, untuk mencari jawaban dari misteri Allah. Karena Allah itu sangat luar biasa. Maka Santo Agustinus mengatakan, believe and you will see. Percaya dan engkau akan melihat. Ini kata Santo Agustinus. Percayalah dan maka engkau akan melihat. Terima kasih Bapak Ibu, itu hanya sekedar singkat saja tentang Santo Agustinus. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, sehingga apa yang bisa menjadi inspirasi atau mungkin menjadi contoh dan teladan hidup Santo Agustinus yang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu di sini banyak yang juga masuk di dalam kelompok Santa Monica, ya, Santa Monica. Nah, pasti sudah banyak belajar tentang kehidupan Santa Monica dan Santo Agustinus. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya.